Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli shafil awali, bab kene di sini bab menerangkan keutamaannya shaf awal wal amri, lan bab menerangkan perintah bi'itmamis sufufi, dengan menyempurnakan shaf-shaf al-awali yang awal-awal, wa taswiyatiha, dan meluruskan shaf, wa tarasi, dan merapatkan fiha di dalam shaf. An Jabir bin Samurah, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhuma, qala, berkata Jabir, qala kharaja, keluar alaina, atas kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, ala tasufuna, tidakkah kalian mau bersaf, berbaris, kama tasufu, seperti berbaris al-malaikatu, para malaikat, inda rabbiha, di sisi Tuhannya para malaikat. Faqulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa, dan bagaimana tasuful malaikatu, malaikat berbaris, inda rabbiha, di sisi Tuhannya. Qala, bersabda baginda Nabi, yutimmuna, mereka menyempurnakan as-sufufal uwala, shaf-shaf yang awal-awal. Di shaf awal, para malaikat itu berbaris menghadap Allah, itu shaf awal dipenuhi dulu, baru shaf yang bawahnya lagi, belakang lagi. Jadi yang awal-awal semuanya dipenuhi dulu. Wa yatarasuna, dan mereka merapatkan tubuh mereka, antar mereka, fis shaffi, di dalam barisan. Rawahu Muslim. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, kalau ya'lamun nasu, bila mana manusia mengetahui, ma fin nidai, apa yang di dalam azan, was shafil awwali, dan shaf awal, tumalam yajidu, kemudian mereka tidak akan bisa mendapatkan kesempatan azan atau kesempatan mendapatkan sholat di shaf awal, illa ayyastahimu, kecuali mereka harus berundi, alaihi, untuk mendapatkan azan atau shaf awal. Lastahamu, tentu mereka akan sama berundi untuk mendapatkan itu. Muttafaqun alaih. Jadi kita ini tidak bergegas untuk mendapatkan shaf awal dan atau jadi muadzin, dikarenakan ketidakfahaman kita mengenai fadilah dari shaf awal dan fadilah adzan itu sendiri. Seumpama kita ini faham betul, keroyokan itu orang sehingga tidak mendapatkan shaf awal. Kalau sudah begitu, mesti akan ada musyawarah. Dah begini, biar adil, diundi saja. Sehingga kayak arisan itu. Jadi diundi, yang sudah keluar tidak boleh ke shaf awal sebelum habis anggotanya, supaya dapat mendapatkan shaf awal semuanya. Masya Allah. Alangkah bodohnya kita ini, manusia ini. Muttafaqun alaih. Tanah masalah ya, pahala-pahala, balasan-balasan dari amal ini bukan di sini, ditampakkan nanti di akhirat. Maka yang ada nanti di akhirat itu hanya orang itu hanya nyesal. Yang sudah amal saja masih nyesal, karena masih ada menit-menit, jam-jam, waktu-waktu yang tidak dibuat amal, dibuat tidur, buat jagongan yang enggak ada gunanya. Itu aja itu sudah merasa menyesal, rugi. Apalagi yang enggak amal, yang merasa rugi lagi. Apalagi yang diisi dengan kemaksiatan, wis tambah lagi. Wa anhu, dan dari Sayyidina Abu Hurairah, qala, berkata Abu Hurairah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali, sebaik-baiknya shaf-shafnya para lelaki, awwaluha, adalah paling awalnya shaf, wa syarruha, dan paling buruknya shafnya para laki, akhiruha, adalah paling akhirnya shaf, wa khairu sufufin nisa'i,
dan sebaik-baiknya saf-safnya para wanita akhiruha adalah akhirnya saf, bagian akhirnya saf, wa syarruha dan paling buruknya safnya nisa awwaluha adalah paling awalnya saf. Rawahul Muslim. Jadi tertibnya sholat di masjid itu, masjidnya baginda Nabi itu adalah masjid ini yang bagian depan diisi para laki-laki, yang bagian belakang itu diisi para wanita. Yang bagian belakang diisi para wanita. Jadi enggak pakai satir-satir begitu juga enggak. Ya langsung satirnya imannya sendiri-sendiri. Maka itulah shaf yang paling akhir dari shafnya para laki-laki itu adalah shaf yang paling dekat dengan shafnya para wanita, ya kan? Sedangkan shaf para itu ya dikatakan seburuk-buruknya shaf bagi laki-laki adalah yang paling akhir karena mendekati shafnya wanita. Nah, kalau begitu kalau nggak ada wanita yang berjamaah nggak ini beda lagi. Ini dari segi ini aja itu yang buat seburuk-buruknya shaf itu. Kalau tidak ada wanita yang berjamaah di masjid, ya tetap aja itu seburuk-buruknya orang ngalah tidak mendapatkan shaf awal itu aja. Masa satu kesempatan yang baik kalau tidak diambil. Nah, kalau shaf wanita sebaik-baiknya itu yang paling jauh dari laki-laki. Sehingga yang paling jauh paling belakang, paling mundur di belakang itu yang paling baik. Kemudian yang paling buruk, yang paling dekat dengan laki-laki yang paling depan. Artinya dalam urusan muasyarah sehari-hari itu namanya wanita dan laki-laki itu yang terbaik kalau orang itu menjauh dari wanita yang bukan mahram, dan wanita pun juga yang baik harus menjauh dari para laki-laki yang bukan mahram. Bahkan di dalam sholat. Wa Nabi Sa'id al-Khudri, dan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a beliau melihat fi ashabi di dalam sahabat-sahabatnya bagian Nabi ta'akhuran mundur dari shaf awal. Ya kayak biasa di kampung-kampung ada begitu, shafnya itu pokoknya yang dipilih itu shaf yang paling belakang. Karena itu shaf yang paling enak untuk lari nanti setelah itu. Ya di pondok pun juga begitu sebetulnya. Pokoknya yang shaf awal mesti cah kecil, anak-anak kecil, SP kelas 1 itu yang masih lugu-lugu, masih ikhlas-ikhlas itu shaf awal. Yang pengen, yang pekerjaannya sudah banyak itu shafnya di akhir. Pengurus apa-apa. Wallahu a'lam, kira-kira aja. Wa ana Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabi, dalam sahabat-sahabat beliau ta'akhuran, suka mengakhirkan, suka mundur dari shaf awal. Qala maka beliau berkata lahum kepada mereka, taqaddamu, majulah kalian semuanya. Fa'tamu, maka sempurkanlah. Fa'tamu, maka bermakmumlah, bermakmumlah bi kepada aku. Wal ya'tama, dan semuanya bermakmum, berpedoman bikum kepada kalian, man ba'dakum, orang setelah kalian di shaf, setelahnya shaf kalian. Orang kan begitu, karena yang paling tahu itu adalah yang paling depan. Makanya orang yang di belakangnya nanti berpedoman kepada orang yang di depannya, di shaf depannya. La yazalu, tidak henti-hentinya kaum yata'akharuna, mereka mundur-mundur atau mengakhir-akhirkan, mundur-mundur dari shaf awal, hatta yu'akhirahumullah, sehingga Allah akhirkan mereka semuanya. Akhirkan dari apa? Dari rahmatnya dan pahalanya Allah, dan dari derajat yang tinggi. Hanya orang itu dalam kebaikan itu jangan suka mundur-mundur. Apalagi dalam sholat itu. Ini bahaya. Wong ini mau dikasih pahala sama Gusti Allah, kok moh.
kayak aku belakang-belakang aja, aku belakang. Coba kalau ada orang tuamu aja lah, manusia aja. Orang tuamu itu mau bagi, siapa mau? Nah, semuanya anak-anak yang antusias pengen dapat dari orang tuanya, dapat duit dari orang tuanya, ya langsung dikasih, orang tuanya seneng karena pengen. Ada yang satu, kamu duluan. Kenapa? Kamu nggak mau? Yes, kalau ada, nggak ada, kamu nggak dapat. Kan gitu, kan begitu. Jadi kalau Allah itu melihat hambanya yang kuat, tolabnya yang tinggi untuk mendapatkan fadilah atau rahmah darinya, maka Allah juga semakin senang kepada hamba yang seperti ini. Tapi kalau kita ini hamba ini memperlihatkan mualas, kayak nggak patek butuh begitu sama rahmatnya Allah. Emangnya rahmat Allah itu murah? Emangnya surga itu murah? Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Dagangan Allah itu surga itu mahal, bukan murahan. Enggak. Kamu kira kalau kita kira dengan malas-malasan bisa didapatkan, alah paling ya diwehi, enggak seperti itu. Kita ini harus punya tolab yang tinggi biar dikasih oleh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma arham wa sayyidina Muhammad wa ala Allahumma aslih wa sayyidina Muhammad wa ala alihi Allahumma ansur wa sayyidina Muhammad wa ala sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillah.